Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Rabu 28 Mei 2025. Jalan kaki baik untuk jiwa. Mazmur 143 ayat 8. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Tuhan menciptakan manusia untuk hidup aktif. Tanpa olahraga teratur, tubuh kita akan menumpuk racun, lemak, akan menumpuk di jaringan dan arteri, sehingga jantung kita harus bekerja lebih keras dan menjadi kurang efektif. Kita juga lebih rentan mengalami depresi dan menua lebih cepat. Olahraga adalah salah satu terapi paling berharga yang pernah ditemukan. Seorang ilmuwan pernah berkata bahwa jika sebuah perusahaan farmasi mengembangkan pil yang dapat memberikan manfaat sama seperti olahraga, pil itu mungkin akan memenangkan hadiah Nobel dalam bidang kedokteran dan menghasilkan keuntungan besar bagi pemegang sahamnya. Mengapa harus berolahraga? Beberapa orang bertanya, Alkitab tidak mengatakan kita harus melakukannya. Memang Alkitab tidak secara eksplisit menyuruh kita berolahraga, tetapi Alkitab menggambarkan gaya hidup orang-orang pada zaman itu. Apa sistem transportasi yang dominan saat itu? Berjalan kaki. Bahkan dengan semua penemuan ilmiah kita saat ini, belum ada yang mampu menciptakan olahraga yang lebih bermanfaat bagi tubuh daripada berjalan kaki. Saat ini, kita sering mempertimbangkan untuk berjalan kaki hanya jika jaraknya tidak lebih dari beberapa blok. Namun, coba pikirkan ini. Maria, ibu Yesus berjalan hampir 100 mil dari rumahnya di Galilea ke Yudea saat sedang mengandung. Faktanya, dia melakukannya 2 kali. Pertama ketika mengunjungi Elizabeth dan kedua ketika pergi ke Bethlehem untuk sensus. Baru setelah saya mengunjungi Tanah Suci, saya mulai memahami betapa jauhnya jarak yang harus ditempuh dengan berjalan kaki. Perjalanan dari Nazaret ke pantai Galilea, tempat Yesus sering menghabiskan waktu selama pelayanannya, bisa ditempuh dalam 1 jam dengan bus. Bahkan saya akan berpikir 2 kali untuk mendaki dari Laut Galilea ke bukit terdekat, di mana kemungkinan besar Yesus menyampaikan khotbah di bukit. Saya bersyukur bisa melakukan perjalanan itu dengan bus ber-AC. Saya tidak bisa membayangkan berjalan dari Yeriko ke Yerusalem. Sepanjang jalan itu menanjak, kasar, dan berkelok-kelok. Bus kami membutuhkan waktu lebih dari 1 jam. Sekarang saya mengerti mengapa Tuhan tidak perlu memberi instruksi khusus kepada umatnya untuk berolahraga. Mereka sudah melakukan secara alami. Ketika saya tergoda untuk malas berolahraga, saya mengingat beberapa seri Yesus berjalan kaki. Kemudian saya bangun dan menggenakan sepatu untuk berjalan. Saya ingin menjadi seperti Kristus. Saat saya berjalan setiap pagi dan sore, saya bermeditasi dan berdoa. Dalam prosesnya, saya menyadari bahwa berjalan kaki tidak hanya baik untuk tubuh, tetapi juga baik untuk jiwa. Sudahkah Anda berjalan bersama Kristus hari ini? Jan W. Kusma. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami, supaya malam istirahat, boleh bangun pagi ini, kembali kami boleh dikuatkan dengan firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menuntun kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas, pekerjaan maupun pelayanan kami, dimanapun kami pergi dan berada. Di doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook @corneliusmedia. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.